pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL oleh kelompok studi. Dengan pokok pembahasan, yang pertama ada pengertian model pembelajaran PJBL, prinsip dasar model pembelajaran PJBL, manfaat bagi peserta didik, tujuan model pembelajaran PJBL, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PJBL, dan yang terakhir adalah langkah-langkah model pembelajaran PJBL. Baik, yang pertama adalah pengertian. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil aktif berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Yang kedua adalah prinsip dasar. Prinsip-prinsip pembelajaran model PJBL yaitu yang pertama pembelajaran berfokus kepada siswa, yang kedua pengerjaan proyek berdasarkan tema atau topik yang sudah disepakati, yang ketiga analisis atau percobaan dilakukan secara autentik dan membuahkan kreasi nyata dan dibuat berlandaskan tema atau topik yang sudah dibuat. Yang keempat adanya kurikulum, yang kelima responsibility yaitu memusatkan pada respon siswa, yang keenam realisme yaitu aktivitas siswa dipusatkan kepada tugas yang sama seperti keadaan yang sebenarnya. Yang ketujuh, active learning yaitu menimbulkan isu yang berujung pada pertanyaan dan kemauan siswa. Dan kedelapan, terjadinya umpan balik. Yang kesembilan, adanya keterampilan umum seperti mencari solusi dari permasalahan, tugas kelompok, dan manajemen diri. Yang ke-10 ada briefing question yaitu memusatkan kepada pertanyaan atau permasalahan yang dapat merangsang siswa untuk mencari solusi dari permasalahan. Yang ke-11 constructive investigation yaitu proyek harus relevan dengan pemahaman siswa. Dan yang terakhir adalah autonomi yaitu proyek yang dapat membuat kegiatan siswa menjadi lebih berharga. Yang berikut manfaat pembelajaran berbasis proyek atau model Project Based Learning dapat memberikan manfaat bagi peserta didik. Adapun manfaat model Project Based Learning yaitu yang pertama peserta didik mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang baru dalam pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan keterampilan siswa dalam membuat pemecahan masalah. Yang ketiga, menjadikan siswa lebih antusias dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memajukan dan menumbuhkan kemampuan siswa dalam mengolah sumber. Yang kelima, menumbuhkan kerjasama antara siswa. Yang keenam, siswa dapat mengeluarkan keputusan sendiri dan dapat menciptakan kerangka tugas proyek. Yang ketujuh, terdapat permasalahan yang solusinya belum ditentukan sebelumnya. Yang kedelapan, siswa dapat mendesain proses untuk mencapai hasil. Yang kesembilan, siswa harus berkewajiban untuk memperoleh dan mengambil informasi. Yang ke-10, siswa membuat penilaian secara berkelanjutan. Yang ke-11, siswa secara berkala memeriksa kembali pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ke-12, hasil akhir berupa produk dan nilai keunggulannya. Yang berikut, kelas mempunyai suasana yang dapat memberikan toleransi terhadap kesalahan dan kelupaan. Yang berikut tujuan. Dengan diterapkannya suatu model pembelajaran, siswa mengandung tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan Project Based Learning adalah sebagai berikut. 1. Melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Yang berikut, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajar.
Yang terakhir, melatih sifat kolaboratif peserta didik. Yang berikut kelebihan dan kekurangan. Sama seperti model pembelajaran lainnya, model proyek Personal Learning juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan bisa meningkatkan ketekunan peserta di saat didik saat pembelajaran. 2. Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif. 3. Keterampilan peserta didik dalam mengolah suatu proyek semakin terasa. 4. Meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. 5. Melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Kekurangan. Kekurangan yang pertama, membutuhkan peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan tim. Kedua, yang dibutuhkan lebih lama sehingga guru harus bisa mengkondisikan agar kelas tetap kondusif. 3. Perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. 4. Proyek akan terhambat jika peserta didiknya pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Yang terakhir adalah langkah-langkah. Adapun langkah-langkah model pembelajaran berikut ini, yaitu yang pertama, penentuan proyek. Siswa menentukan tema atau judul produk dengan berlandaskan pada tugas proyek yang diberikan oleh guru. Yang kedua, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Siswa merencanakan tahapan-tahapan pada aktivitas pengerjaan produk dimulai dari pertama sampai terakhir pengerjaan tugas berdasarkan golongannya. Aktivitas perencanaan ini berisi peraturan pengerjaan tugas proyek, penetapan kegiatan yang dapat menunjang tugas proyek, penggabungan bermacam peluang pengerjaan tugas proyek, perancangan sumber atau bahan atau alat yang dapat menunjang tugas proyek, dan kolaborasi antara anggota kelompok. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Sesuai dengan bimbingan guru melaksanakan perencanaan semua aktivitas yang telah disiapkan dan memperkirakan jangka waktu dalam mengerjakan proyek tersebut. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Pada tahap ini, guru harus mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Dalam mengerjakan tugas proyek, pada aktivitas pemantauan guru, melaksanakan penilaian menggunakan rubrik yang dapat menerangkan kegiatan peserta didik dalam mengerjakan tugas proyek. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Hasil akhir proyek diperlihatkan kepada peserta didik, yang lainnya peserta guru, diperlihatkan dalam bentuk petunjuk berupa produk pembelajaran. Yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Guru dan siswa pada akhir pembelajaran melakukan introspeksi terhadap kegiatan dan hasil dari tugas proyek yang telah dibuat. Sekian dan terima kasih presentasi kami mengenai model pembelajaran visual ini. Baik, kami dari kelompok sendiri akan langsung mempraktekkannya. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum itu kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita mengenali tema imunitas satu orang untuk memimpin doa. Baik, Ibu dan teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami jauhnya untuk makin baik, kami akan memulai pelajaran kami, yaitu memberkati dan kawal, dengan juga berdoa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan yang baik. Terima kasih anak ini. Oke, baik. Sebelum itu Ibu ambil absensi dulu ya, Ibu. Keluarga sampai lebih hari ini. Yang tidak hadir ada 2 orang Ibu. Mereka apa? Oh, baik. Terima kasih ya. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah ya. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Ya. Oke, baik anak-anak.
Selanjutnya kita akan masuk dalam materi kita hari ini. Jadi anak-anak, apa ada yang tahu dari materi kita hari ini? Oke, baik, Ibu akan. Jadi materi kita hari ini adalah persilangan monohibrid. Silakan anak-anak melihat di slide. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu melakukan latihan persilangan monohibrid mengganti nisbah segregasi fenotip dalam persilangan monohibrid dan mampu mendesain produk edukasi berupa diagram persilangan monohibrid. Baik, dari anak-anak apa ada yang tahu arti dari persilangan monohibrid? Belum tahu. Sedikit Ibu jelaskan. Mungkin dari anak-anak ada yang merasa mirip dengan orang tua. Misalnya Fitri. Menurut Fitri merasa mirip dengan siapa? Oke, menurut Fitri merasa mirip dengan mama. Nah, dari merasa mirip dengan mama, Fitri merasa mirip seperti Abdi. Bagian apa? Di bagian karakteristik atau perilaku? Ada yang lain? Ulangi saja ya pada pengertian dan prinsip pewarisan sifat. Oke, yang pertama pengertian. Pewarisan sifat adalah proses keturunan genetik yang memindahkan karakteristik atau sifat-sifat dari orang tua ke anak. Sedangkan prinsip adalah dasar pewarisan sifat diatur oleh gen yang merupakan unit pewarisan genetik dan terletak pada kromosom. Pewarisan sifat mengikuti hukum-hukum genetika seperti hukum segregasi dan hukum perpaduan bebas yang diajukan oleh George Mendel. Hukum-hukum ini menjelaskan bagaimana alel dan gen yang diwariskan dan dipadukan dalam reproduksi. Apakah dari anak-anak ada yang masih ingat hukum Mendel 1? Lupa Ibu jelaskan saja hukum Mendel 1 ya. Bunyi hukum Mendel 1 adalah alel dari gen yang sama dan akan terpisah atau sterilisasi saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Dan bunyi hukum Mendel 2, pasangan alel-alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada parental. Induk atau orang tua atau tertua, parental disingkat P. Yang kedua adalah filial, keturunan yang diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental atau keturunan pertama disingkat F1. Keturunan kedua disingkat F2. Keturunan ketiga disingkat F3 dan seterusnya. Yang ketiga ada dominan, sifat yang muncul pada keturunan yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat mengalahkan sifat pasangannya. Yang keempat ada gen, bagian kromosom atau suatu kesatuan kimia atau DNA dalam kromosom yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen diwariskan oleh satu individu pada keturunannya melalui suatu proses reproduksi. Yang kelima ada kromosom, kembang gen yang terdapat di dalam inti sel, nukleus. Kromosom terdiri dari DNA, asam deoksiribo dan nukleat, RNA atau asam ribonukleat dan protein. Yang keenam ada gen dominan. Gen dominan yang dapat mengalahkan atau menutupi gen lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf besar. Yang ketujuh adalah resesif. Sifat yang muncul pada keturunan yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat dikalahkan oleh sifat pasangannya. Yang kedelapan adalah gen resesif. Gen yang dikalahkan atau ditutupi oleh gen lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf kecil. Yang kesembilan ada genotip, merupakan komposisi gen yang
Menentukan sifat menurut biasanya disimbolkan dengan sepasang huruf. Yang ke-10 ada fenotip, sifat makhluk hidup yang tampak sehingga bisa diamati, misalnya rasa buah manis, rambut lurus, bentuk buah bulat, dan tinggi rendahnya badan. Yang ke-11 ada alet, anggota pasangan band yang mempunyai sifat alternatif sesamanya. Baik, di sini juga ada sedikit contoh persilangan monohibrid antara bunga ungu dan bunga putih dengan filialnya. Filial satunya P besar dan P kecil, B besar, P kecil, P besar, dan P kecil, P kecil. Oke, baik anak-anak, ibu ada sedikit contoh. Ibu ada bunga merah dan bunga putih. Baik, ibu telah menggambarkan materinya. Anak-anak bisa lihat M besar dikalikan M besar sama dengan hasilnya M besar, M besar. M besar dikalikan M kecil sama dengan hasilnya M besar, M kecil. Dan M kecil dikalikan M besar, hasilnya M besar, M kecil. M kecil dikalikan M kecil sama dengan M kecil. Dan rasio genotipnya adalah, baik anak-anak bisa lihat di sini, M besarnya di sini ada berapa? 1. Baik, itu M besarnya ada 1. Dan M besar, M kecilnya ada berapa di sini? 2. Dan M kecilnya di sini ada berapa? 1. Dengan hasilnya 1 berbanding 2 dan berbanding 1 sama dengan jumlahnya 1. Dan rasio fenotipnya di sini merahnya ada berapa anak-anak? Bisa lihat 3. Ya, merahnya ada 3 dan putihnya ada 1. Hasilnya ada 3 berbanding 1. Kalau ada anak-anak ada yang bingung, Oke, baik, ibu akan ulang. Rasio genotipnya ini kita lihat M besarnya di sini ada berapa? Ada 1. Di sini 1. Dan M besar, M kecilnya ada berapa? Ada 1, ada 2. Ada 2. M kecilnya di sini cuma 1. Yang fenotipnya ini merah dan putih. Nah, merahnya ini dengan simbol huruf M besar. Nah, di sini M besarnya ada 3. 1, 2, 3. Dan M kecilnya cuma 1. Apakah anak-anak bisa mengerti? Bisa, baik. Selanjutnya pada ibu akan memberikan kerja kelompok untuk anak-anak. Halo anak-anak, apakah kalian masih semangat? Masih. Oke, setelah kalian mendengarkan pembelajaran yang disampaikan tadi mengenai persilangan monohibrid dan ada juga istilah-istilah dalam pewarisan sifat, maka selanjutnya kalian akan mengerjakan soal dalam bentuk kelompok. Sebelumnya ibu bacakan dulu kelompoknya. Ibu sudah bagikan, jadi ibu bacakan kalian tinggal membentuknya dalam kelompok. Yang pertama, kelompok 1 itu ada Fitri, Clarissa, Nujela, atau Donalisa. Jika ada teman kalian tidak ada, tidak apa-apa, kalian berkumpul saja dalam bentuk kelompok. Kelompok 2 ada Niri, Asti, Kristi, Diana, Cici, Anjelambu, dan Ami. Kelompok 3 ada Jelan, Neslo, Putri Balu, Febri, dengan Aristan. Kelompok 4 ada Peren, Grace, Cece, dan juga Mili.
Anita ikut dengan Amal. Yang kelompok 5 ada Desi, Ani, Elto, Adia, Chandra, Yen, dan Delis. Oke, setelah kalian mendengarkan nama kalian, maka silakan membentuk dalam kelompok. Siap, Presiden. Anak-anak, apakah kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sudah. Oke, Ibu akan membagikan KPD buat kalian. Jika sudah, silakan anak-anak perhatikan ke depan. Ibu akan tampilkan sebuah video untuk kalian cermati dan akan kalian kerjakan. Oke, anak-anak, silakan perhatikan video berikut ini. Oke anak-anak, setelah kalian cermati video yang telah ditayangkan dan telah mendengarkan materi yang telah dijelaskan tadi, maka kita akan masuk dalam membuat proyek atau eksperimen sederhana, di mana kita menghasilkan suatu produk porselan monositrik dengan jenis produk yang dihasilkan yaitu adalah sebuah media pembelajaran. Jadi karena kalian sudah membentuk dalam kelompok, maka itu tuh satu perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan. Dari kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan perwakilannya. Karena kalian sudah mengambil bahan produknya, maka pada kegiatan yang pertama sebelum itu kalian kaitkan dulu video yang tadi yang sudah ditayangkan tadi dengan materi yang sudah dijelaskan, kemudian isi pada jawaban pada LKPD kalian pada kolom berikut. Sudah. Tantangan untuk kegiatan yang kedua yaitu kan pada setiap kelompok sudah mendapatkan proyeknya, yaitu berupa jagung yang diisi dalam sebuah botol aqua. Maka lampu kerja kalian bisa lihat di lampu di situ ada lampu kerjanya. Kalian bisa lihat pada prosedur kerja itu. Jadi pada prosedur kerja yang pertama, silakan kalian lihat dulu. Ambil biji jagung berwarna kuning dan putih masing-masing berjumlah 12 dan masukkan ke dalam wadah plastik. Kalian bisa lihat di tabel yang bagian A hasil perorangan itu kan ada 4 kolom. Anak-anak perhatikan dulu ke depan. Jadi pada hasil yang perorangan, misalnya pada kelompok 1 dia mendapatkan warna jagung putih semua, artinya resesif. Jadi karena dia resesif, jadi artinya tak kecil semua kan. Anak-anak bisa perhatikan bahwa jika kalian mendapatkan warna jagung kuning semua, berarti artinya dia lebih dominan. Jika kalian mendapatkan warna jagung satu kuning, satu putih, maka dia juga tetap dominan yang kuning. Jika kalian mendapatkan warna putih semua, artinya resesif. Oke, misalnya Ibu ambil contoh kelompok 1 mendapatkan warna jagung kuning putih semua, artinya dia resesif, maka tulis pada kolom yang pertama. Jadi pada satu kelompok itu dia mengambil sebanyak 4 kali. Dari situ baru dituliskan hasilnya. Sampai sini mengerti? Mengerti Ibu.
sudah selesai mengerjakan SKPD? Sudah ya. Oke, baik, jika semua sudah mengerjakan SKPD ini sudah berikan, Ibu minta untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oleh karena itu, Ibu minta yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan kegiatan 2. Kelompok 1 yaitu halo teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok. Jadi kami akan mempresentasikan tentang tabel yang hasil perorangan dan hasil kelompok. Yang pertama untuk hasil perorangan. Jadi kolom pertama di pengambilan pertama ini K besar K kecil 1. Yang kedua K besar 1. Yang ketiga K kecil 1. K besar K kecil 1. Jadi jumlahnya 1 berbanding 2 berbanding 1. Untuk hasil kelompoknya K besar 1, K besar K kecil 2, K besar K kecil 1. Ini 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 2, terus ini 2. Jadi jumlahnya ini 5, ini 5, ini 10, dan ini 9. Presentasi dari kami sekian. Baik, terima kasih atas waktu dan kami. Di sini kami akan membacakan hasil pemeriksaan kami dan video yang telah kami tonton. Nah, di sini pada video tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perkawinan silang yang dimana dapat kita ambil contoh pada kehidupan sehari-hari dari kita sendiri dan orang tua kita maupun dari kehidupan baik dari bahasa maupun nama. Baik secara fisik maupun karakteris. Jadi saya ambil contoh dari diri saya sendiri. Untuk secara fisik, mungkin untuk rambut saya menentukan 3 dari nama, 7 dari keriting. Kalau untuk sifat atau karakter, saya mengikuti sifat dan karakter dari bapak yang baik. Jadi kayak untuk bapak dan untuk dari bapak dan mama seimbang. Sekian presentasi kami, terima kasih. Kita kelompok 3 menjelaskan bakat. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi ini adalah contoh produk dari hasil percobaan yang telah kami lakukan tadi. Di sini ada berdasarkan pada tahap 1 yang ada, itu akan menghasilkan filial 1 berupa K besar dan K kecil yang akan disilangkan dengan sesamaannya sehingga menghasilkan gamet berupa K besar dan K kecil dan juga disamakan dengan K besar dan K kecil. Di sini kami membuat bakat. Yang pertama di sini ada jadi di bagian sini terlihat bahwa ada gamet jantan dan gamet betina akan memasukkan gametnya masing-masing di bagan dan di
menghasilkan. Di kolom yang pertama itu ada K besar dan K besar akan menghasilkan kemudian berupa K besar dan K besar. Di kolom selanjutnya K besar dan K kecil. Di kolom selanjutnya juga ada K besar dan K kecil dan K kecil dan K kecil. Sekian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya Ibu minta untuk kelompok terakhir menjelaskan tentang rasio. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Masih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi hasil dari rasio relatif adalah seperti di papan, yaitu 5/10/5 dibagi 5 dan hasilnya adalah 1/2/1 dan yang kedua rasio fenotip yaitu 15/5 dibagi 5 yaitu 3/1. Jadi rasio genotif ini lebih dominan dan rasio genotif ini lebih dominan dan rasio fenotip lebih resesif. Baik, terima kasih. Sekian teman-teman dari kelompok kami. Terima kasih. Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan akhir dari pembelajaran kita hari ini, yaitu dalam persilangan monofisit terjadi pewarisan sifat tunggal dari dua individu yang berbeda. Hasil persilangan dapat dijelaskan melalui hukum pewarisan Mendel yang menunjukkan adanya rasio tertentu dalam keturunan. Jadi persilangan monohibrid membantu kita dalam memahami bagaimana sifat-sifat tunggal diwariskan dalam gen yang sama atau individu yang berbeda akan menghasilkan gen yang sama juga. Sekian pembelajaran kita hari ini, maka itu meminta satu orang untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita mengatakan dalam doa. Kita berdoa dengan doa Puji dan syukur kami aturkan kehadiran hadirat Tuhan karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau masih bagi kami atas kehidupan yang sangat penuh. Terima kasih Tuhan pada pembelajaran kami pada hari ini. Kami jalan yang baik sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan, biar dapat tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Ini doa dari kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan kembali. Baik, terima kasih.